Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyat Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini dalam majelis ilmu menjadi amalan salihan maqbulah indallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 36. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman ibn Abi Sa'at al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'idin al-Khudriyya qala lahu an Abdurrahman ibn Abi Sa'at al-Ansari thumma al-Mazini an abihi, saking bapake bapake Abdurrahman, annahu saat temene
sak temene abihi iku akhbarahu awe khabar sapa abihi ing Abdurrahman anna Aba Sa'idin Al-Khudri sak temene Aba Sa'id Al-Khudri iku qala dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri lahu maring abihi Abdullah, ini sak temene ingsun iku araka ningali sapa ingsun ing sira iku tuhibbu wong kang demen iku tuhibbu demen sapa sira al-ghanama ing wedhus wal badiyata lan ing ora-ora. Fa idza kunta mangka tatkalane ana sapa sira iku fi ghanamika ing dalem antarane wedhus sira au badiyatika utawa ing dalem antarane ora-ora sira fa adzanta nuli azan sapa sira li sholati kanggo salat farfa mongko manterno sapa sira sautaka ing swara sira binidai kelawan azan fa innahu mongko sak temene kelakuan la yasma'u ora ngrungu mada sautil muazzin ing katoke suarane wong kang azan sapa jinnun jin wala insun lan ora menungso wala syai'un lan ora suwiji-wiji illa syahida kejaba nekseni lahu maring wong yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Muadzin lahu maring muadzin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Qala dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri sami'tuhu was ngrungu sapa ingsun ing hadis min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita berganti tema, yaitu pembahasan tentang keutamaan orang yang azan. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'at al-Ansari Thumal Mazini dari ayahnya. Ayahnya Abdurrahman namanya Abdullah. Jadi namanya siapa? An abihi, dari ayahnya yang dimaksud adalah Abdullah. Abdurrahman ibn Abdullah. Nama kunyahnya Abu Sa'sa'at al-Ansari. Nama aslinya Abdullah. Bahwa annahu akhbarahu, bahwa Abdullah ayahnya Abdurrahman itu memberitahu Abdurrahman bahwasanya pemberitahuannya yang diberitahukan oleh ayahnya yaitu Abdullah kepada Abdurrahman bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat Nabi, perawi hadis, itu mengatakan kepadanya, kepada ayahnya yang kemudian diceritakan oleh sang anak Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat kamu. Abu Sa'id berkata kepada Abdullah, aku melihat kamu itu tuhibbul ghanam, kamu suka dengan kambing dan juga al-badiyah. Badiyah itu padang pasir yang tidak ada bangunan-bangunan rumahnya, itu badiyah. Jika kamu itu sedang berada di antara kambing-kambingmu, artinya kamu sedang mengembala kambingmu di padang pasir. Abadiyatika, di sini syak dari perawi, ada keraguan dari perawi apakah beliau Abu Sa'id itu mengatakan fa idza kunta fi ghanamika atau beliau mengatakan fa idza kunta fi badiyatika. Ada keraguan dari perawi. Apabila kamu
berada di, tapi maksudnya sama ya. Apabila kamu sedang berada di padang pasir sedang mengembala kambingmu, nah, seperti itu kalau dijelaskan. Kemudian kamu mengumandangkan azan untuk sholat, artinya kamu sendirian, kamu sedang sendirian, kemudian datang waktu sholat dan kamu kemudian melantunkan azan, maka farfa sautaka bin nida, maka keraskanlah suara azan kamu. Nah, berarti azan itu tidak hanya disyariatkan untuk sholat berjamaah, nah, sholat sendiri pun, sholat sendirian pun kalau kita mau sholat itu masih juga bisa kita mengumandangkan azan dan juga iqamah. Nah, jadi dikatakan farfa sautaka bin nida, tinggikan suaramu dalam melantunkan azan, keraskan sekeras-kerasnya kamu dalam mengumandangkan azan. Jadi nida di situ artinya yang dimaksud adalah azan. Kalau secara bahasa nida itu artinya adalah panggilan, tetapi yang dikehendaki di sini adalah azan, karena sebelumnya sudah dijelaskan fa'adzanta lis-shalah, kemudian kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka tinggikan suara kamu, suara azan kamu tinggikan, teriak sekencang-kencangnya dalam mengumandangkan azan. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mendengar suara azan, baik itu jin, manusia atau lainnya, kecuali mereka yang mendengar azan itu nanti akan menjadi saksi kebaikan bagi dia, bagi orang yang azan pada hari qiyamah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyampaikannya Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi Abu Sa'id Al-Khudri mengaku bahwa beliau mendengar pernyataan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang azan. Orang yang azan ini pahalanya sangat besar sekali. Nah, tapi sayangnya pada masa sekarang jarang sekali orang yang mau mengumandangkan azan. Sering kita jumpai di masjid-masjid, di mushola-mushola, yang azan itu justru orang-orang tua. Orang-orang tua yang suaranya sudah nggak enak, kemudian atau anak-anak yang sudah nggak bisa fasih dalam membaca azan, orang tua sudah ompong giginya sehingga kalau azan itu tidak merdu dan tidak enak untuk didengar karena sudah tua. Kalau azannya ya bagus ya. Terkadang anak kecil, anak-anak yang belum baligh, itu yang anak-anak SD, MI, mereka yang mengumandangkan azan. Kalau maghrib itu anak-anak kecil, kalau subuh itu orang tua, itu yang sering. Sementara yang anak pondok yang masih muda, yang suaranya merdu-merdu, yang bacaannya bagus, itu justru sekarang kita perhatikan jarang mereka mau mengumandangkan azan. Padahal kalau seseorang tahu tentang keutamaan orang yang azan, maka bisa-bisa berebut untuk azan. Seseorang itu berebut untuk azan. Apa diantara keutamaan orang yang azan? Di sini dikatakan bahwa setiap orang, setiap yang mendengar
Apakah yang mendengar itu manusia? Apakah yang mendengar itu jin? Atau yang mendengar itu binatang? Atau apapun yang mendengar suara orang yang berazan, maka nanti pada hari kiamat dia akan menjadi saksi kebaikan untuk orang tersebut, orang yang azan tersebut. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau misalnya kamu azan, berapa orang yang mendengar azan kamu? Bisa sangat banyak, ya, bisa sangat banyak. Itu orangnya, manusianya. Jumlah jin yang mendengar berapa? Jumlah malaikat yang mendengar berapa? Suara kamu. Makanya di sini diperintahkan untuk dikeraskan saja kalau azan, nggak usah bisik-bisik. Kalau kamu cuman azannya pelan, yang dengar kan sedikit. Nah, kalau pakai pengeras suara lagi sudah dikeraskan, pakai pengeras suara lagi yang dengar sangat banyak. Maka nanti yang akan menjadi saksi kebaikan bagi dia pada hari kiamat itu akan semakin banyak. Nah, itu keutamaan orang yang azan. Nah, karena itu jangan dipaksa-paksa untuk azan. Nah, azan harus dilakukan lillahi ta'ala, penuh dengan keikhlasan. Al-mu'adzin, al-mukhlis, yang betul-betul ikhlas meskipun dia sendiri. Nah, dia sendiri tidak dengan banyak orang seperti digambarkan dalam hadis ini. Kemudian dia ingin sholat, kemudian azan, kemudian dia azan dikeraskan suaranya. Nah, maka setiap yang mendengar itu akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya seseorang berusaha untuk mendapatkan keutamaan ini. Jangan yang azan satu saja, nggak pernah ganti. Apakah yang pengen pahala itu satu orang, yang lain itu nggak menginginkan pahala. Ini yang terutama subuh itu yang azan tetap saja, nggak ada yang lainnya. Di mana-mana di sini saya dengarkan, kalau di sini kan banyak sekali suara azan kalau subuh. Di sana orangnya tetap, di sana apalagi tetap, kemudian di sana juga tetap. Orangnya tetap itu saja yang azan. Nah, yang lain seakan-akan tidak membutuhkan pahala untuk di hari kiamat nanti, untuk kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, keselamatan dia nanti di akhirat. An Abi Hurairah, masih tentang azan juga. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Rasulullah, law ya'lamu, lamun weruh sapa annasu manungsa, ma ing barang utawa ing ganjaran finnidai ing dalem azan, wasaffil awwali lan saf kang kawitan, saf pertama ing dalem salat, thumma lam yajidu, nuli ora merkoleh sapa wong, sapa annas, merkoleh kesempatan azan atau memperoleh untuk mendapatkan shaf pertama dalam sholat, illa ayastahimu, kejaba yen to ngundi sapa annas alaihi ing atase wong, lastahamu yakti padha ngundi sapa wong ing giliran azan sama shaf pertama. Walau ya'lamuna lan lamun ngaweruhi sapa annas ma ing barang fit tahjiri ing dalem melaku isu-isu atau isu-isu ing berangkat salat. Tahjir itu at-tabkir ila shalah, atau isu-isu atau awal-awal. Kalau isu kan khusus untuk subuh.
awal-awal ing dalam salat, berangkat salat, lastabaku yakti berlomba-lomba sapa annas ilaihi maring at-tahjir. Walau ya'lamun lan lamun ngaweruhi sapa annas maing barang utawa ing ganjaran fil atamati ing dalam jamaah salat isya wasubhi lan jamaah salat subuh la atauhuma yakti padha teka sapa annas ing jamaah salat isya lan subuh walau habwan lan senajan kelawan merangkak. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu tahu pahalanya orang yang azan, pahala azan seseorang tahu dan pahalanya sholat di shaf pertama di dalam sholat berjamaah, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan bagian itu kecuali harus diundi dulu, maka pasti mereka akan mengundinya. Dan apabila mereka mengetahui, manusia mengetahui pahala berangkat awal-awal di dalam sholat, maka mereka pasti berlomba-lomba untuk datang lebih awal dalam pelaksanaan sholat. Dan apabila mereka mengetahui pahala dalam sholat jamaah isya dan subuh, maka mereka akan datang pada sholat jamaah isya dan subuh meskipun dengan cara merangkak. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan tentang beberapa keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan dari azan dan berada di shaf pertama dalam sholat jamaah. Sampai digambarkan di sini, seandainya orang itu tahu tentang besarnya pahala azan, maka kemudian orang itu berebut untuk bisa azan. Mungkin mic-nya dibuat rebutan untuk azan kalau sekarang. Kemudian mereka nggak bisa untuk mendapatkan bagian untuk azan itu kecuali harus diundi dulu, maka pasti mereka diundi, saking berebutnya udah diundi dulu siapa ini yang azan. Saking semuanya minat, ini minat, ini minat, ini minat, semuanya pengen azan subuh misalnya, maka pasti kita buat undian dulu, namanya ditulis, kemudian coba diambil. Ali ternyata yang beruntung untuk bisa azan pagi ini dan seterusnya. Saking kalau tahu pahalanya itu akhirnya semua minat untuk azan, semua mau azan, bisa-bisa bertengkar untuk berebut bisa azan. Kan perlu diundi. Kalau kayak gini nanti kalau nggak diundi nanti berebut, mic-nya rusak lagi, nanti hancur karena dibuat rebutan untuk azan. Ya diundi siapa gilirannya. Ini kalau seseorang ini untuk menunjukkan pahalanya saking besarnya. Kalau pahalanya besar, orang beriman itu kan dia dia berebut untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Karena kan nggak semuanya bisa azan. Dalam satu masjid, mushola kan cuma satu saja. Orang yang nanti beruntung untuk bisa azan pada setiap waktu. Saking ini untuk menggambarkan, kalau seandainya orang tahu pahala besarnya pahala azan nanti pada hari kiamat, maka mereka akan berebut untuk bisa azan. Dan di saat itu mereka pun rela untuk diundi untuk mendapatkan kesempatan bisa mengumandangkan azan. Nah, seperti itu. Demikian juga keutamaan shaf pertama. Kalau orang tahu tentang keutamaan untuk berada di shaf pertama dalam sholat jamaah, maka mereka pasti akan berebut untuk bisa
berada di shaf pertama. Nah, jika nggak bisa mereka mendapatkan shaf pertama kecuali diundi dulu, maka akan dilakukan undian untuk bisa mendapatkan berada di shaf pertama. Yang aneh pada masa sekarang justru orang ingin di shaf terakhir. Itu mungkin nggak membaca hadis ini atau belum mendengar hadis ini, keutamaan berada di shaf pertama. Terkadang di depan masjid ini seseorang yang dalam sholat jamaah, shaf di depan masih ada yang kosong, tidak akan mendapatkan keutamaan. Itu harus betul-betul kalian perhatikan. Karena saya sering melihat di depan masih ada satu atau dua bagian yang kosong, dua yang kosong, tetapi kemudian sudah ada yang sholat di belakangnya. Bahkan ada di nomor 2 masih banyak kosong, kemudian sholat di shaf yang ketiga. Ini nanti dia nggak akan mendapatkan pahala dari sholat jamaahnya kalau dia melakukan hal yang seperti itu. Harus diisi dulu bagian depan. Meskipun yang bagian depan itu panjang sekali, maka depan dulu baru yang kedua. Shaf yang pertama yang harus diisi terlebih dahulu. Kalau sudah betul-betul penuh, baru yang kedua. Itu pun shafnya kan harus dirapatkan, harus dipadatkan, dirapatkan, diluruskan, biar berisi banyak orang. Setelah penuh baru pindah ke nomor 2. Yang kedua penuh baru pindah yang ketiga. Ini mohon diperhatikan betul-betul. Ini kaitannya dengan pahala sholat jamaah yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Seandainya orang itu tahu keutamaan shaf pertama, maka orang akan berlomba untuk bisa berada di shaf pertama. Berangkat awal-awal langsung dipatok sama dia, saya di sini, langsung duduk di depan sendiri, tidak boleh orang lain nanti, maksudnya secara tidak langsung dia ingin dia yang berada di shaf yang paling depan, di belakang imam kalau perlu. Akan seperti itu kalau seseorang mengetahui besarnya pahala berada di shaf yang pertama. Bahkan untuk mengisi shaf yang kosong, itu saja meskipun dengan melangkai orang, itu saja diperbolehkan. Pada dasarnya seseorang berjalan dan dengan melangkai pundak orang lain itu kan diharamkan. Tapi kalau demi untuk mengisi shaf kosong di depan, shaf paling awal, dibiarkan orang pada duduk di belakang. Sementara shaf di depan, shaf pertama justru dikosongkan, maka kita bisa berjalan meskipun dengan melangkai orang untuk mengisi shaf yang kosong tersebut. Itu menunjukkan pentingnya kita berada di shaf yang pertama dalam sholat jamaah. Pahalanya itu lebih besar daripada seseorang sholat pada shaf yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi barokahnya, kebaikannya, yang dimaksud di situ barokahnya dan kebaikannya itu lebih banyak dibandingkan apabila seseorang itu sholat di shaf yang kedua dan seterusnya. Ini pertama menjelaskan tentang keutamaan azan dan sholat berada di shaf yang pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Kalau seseorang itu tahu tentang keutamaan datang awal untuk melaksanakan sholat jamaah, pasti mereka berlomba untuk bisa datang awal dalam sholat jamaah. Kalau mereka tahu, untuk ini juga menggambarkan besarnya pahala
untuk datang awal dalam sholat jamaah. Yang dimaksud di sini bukan terburu-buru dalam jalan, cepat, dalam yang paling cepat jalannya untuk hadir di masjid. Bukan dari sisi secara fisik, berjalannya dengan lari misalnya, dia akan berlomba kemudian dia lari-lari untuk sampai ke masjid, sampai ngos-ngosen nafasnya misalnya, tidak seperti itu. Tetapi ya kalau berjalan menuju masjid kan nanti akan ada hadis yang menjelaskan kita penuh dengan ketenangan, pelan jalannya, penuh dengan ketenangan sampai ke masjid. Yang dimaksud di sini ya kalau seseorang ingin nanti berada di shaf pertama, kemudian ingin datang di masjid paling awal, maka ya dia berangkatnya juga paling awal. Betul. Bangun kalau subuh bangunnya ya cepat, nanti segera pergi ke masjid untuk kemudian biar menjadi orang yang pertama sampai ke masjid. Bukan menjadi orang yang paling terakhir sampai ke masjid. Sholatnya sudah selesai, imamnya sudah wiritan, baru datang kelunuk datang nggak kehabisan jamaah. Banyak kalian seperti itu. Ada sebagian kalian kalau mau sholat jamaah menunggu iqamah dulu. Sebelum iqamah santai-santai di rumah, santai-santai di asrama. Setelah qomat baru datang. Lebih parah lagi sebagian menunggu rakaat yang kedua dulu selesai, atau tasyahud akhir baru dia datang. Ini sesuatu yang tidak bagus, seakan-akan dia tidak menginginkan pahala yang besar nanti pada hari kiamat. Hendaknya seseorang itu justru dia berusaha untuk yang menjadi yang pertama dalam kehadirannya di masjid dalam pelaksanaan sholat jamaah. At-tahjir, namanya at-tahjir. Kalau orang-orang itu pada tahu tentang pahala dari at-tahjir, berangkat awal untuk sholat, maka mereka kalau tahu pahalanya, maka mereka akan berlomba-lomba cepet-cepetan sampai di masjid. Tetapi bukan secara fisik, artinya kalau dia ingin yang pertama di masjid, ya dia berangkat yang paling pertama menuju ke masjid. Kemudian yang terakhir, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Kalau orang itu tahu tentang pahala sholat isya dengan berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah, maka mereka akan datang untuk sholat isya dan subuh meskipun dengan merangkak. Merangkak di sini menggambarkan bahwa orang yang sedang sakit pun, misalnya sedang nggak bisa berjalan, kalau tahu tentang keutamaan sholat isya secara berjamaah, maka mereka akan pergi ke masjid dengan merangkak. Saking pengennya dapat pahala yang sangat besar, keutamaan dari sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Tapi kenyataannya Pak, kenyataannya sholat subuh dan sholat isya ini paling sepi. Jamaah sholat yang paling ramai itu di waktu maghrib biasanya. Kalau maghrib banyak yang datang. Tapi kalau sudah sholat isya, itu hanya beberapa orang saja. Kadang cuma 2 orang, 3 orang. Kalau di pondok ya semuanya. Tapi kalau di masjid, di luar, di masyarakat, kalau sudah sholat isya, itu sudah sedikit sekali orangnya. Apalagi sholat subuh, itu juga sangat sedikit orang yang jamaah. Nah, kalau orang tahu tentang besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, dikatakan maka mereka akan pergi ke masjid meskipun dengan cara merangkak. Merangkak itu bagaimana? Merangkak itu begini.
jalannya pakai tangan dan pakai dengkul, jadi merangkak. Merangkak itu ini. Karena apa? Nggak bisa jalan, tapi pengen dapat pahala besar, yaitu pahala jamaah sholat isya berjamaah dan pahala sholat subuh berjamaah. Maka dia pergi ke masjid dengan merangkak. Saking apa? Pengennya dapat pahala, besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Bahkan kalau di bulan Ramadan, para ulama mengatakan apabila seseorang selama bulan Ramadan itu sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah, maka meskipun dia tidak melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dia mendapatkan fadilah, keutamaan dari Lailatul Qadar. Syaratnya apa? Dari awal Ramadan dia telah senantiasa nggak pernah tinggal sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Nah, semoga kita semuanya bisa mengamalkan ini, azan, berusaha untuk bisa menjadi seorang muazzin. Muazzin Rasulullah Bilal bin Rabah itu menjadi orang yang sangat mulia, menjadi orang yang sangat mulia karena beliau dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk azan. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah qala, dawuh sapa Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bainama nahnu nusolli, ing dalem antarane utawi kita iku nusolli salat sapa kita ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itsami'a dumataan ngrungu sapa dumataan krungu jalabatar rijali eng suara jalabatar rijali eng suara melakune utawa suara melayune wong-wong lanang. Falamma shalla, nuli tatkalane wis salat sapa Kanjeng Nabi, itsami'a tadi Kanjeng Nabi ya, dumataan krungu sapa Kanjeng Nabi jalabatar rijali ing suarane wong-wong lanang, atau suara pelayune pira-pira wong lanang. Falamma shalla, mangka tatkalane salat sapa Kanjeng Nabi, wis salat ya, tatkalane wis salat, wis rampung sangka salate sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, masya'nukum, apa masya'nukum, ma utai apa iku sya'nukum, urusan sira kabeh. Qalu jawab sapa rijal, ista'jalna, buru-buru sapa kita ila sholati maring salat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fala taf'alu, mongko aja nglakoni sapa sira kabeh, idza ataitum tatkalane teka sapa sira kabeh as-sholata ing salat, fa'alaikum mongko iku ing atase sira kabeh bisakinati kelawan tenang. Fama adraktum, fama mongko utai barang adraktum kang nemoni sapa sira kabeh, fasallu mongko salata sapa sira kabeh. Wa malan barang fatakum kang ngepoti ing sira kabeh, faatimmu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh. Ini hadis yang tadi telah kita sampaikan tentang kalau dalam hal berangkat ke masjid nggak usah lari-lari, nggak usah buru-buru sampai terdengar suara suara orang terburu-buru seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Diriwayatkan dari Abi Qatadah bahwa beliau berkata, ketika kami sedang sholat, tiba-tiba Nabi mendengar suara gerakan orang yang buru-buru datang. Orang lari itu gimana? Kalau kita misalnya
misalnya sedang begini tergopoh-gopoh, terdengar suara kakinya, suara kaki, gerakan kakinya yang terlihat buru-buru. Iya kan, kita kan bisa membedakan kalau ada orang jalan biasa dengan jalan dengan cepat atau jalan dengan lari, itu kan suaranya berbeda. Suaranya berbeda. Ini orang lari ini orang buru-buru ini orang yang tenang dalam berjalan dan sebagainya, itu bisa membedakan. Kalau sekarang kita di sini misalnya ada orang lari di samping sini, kita kan bisa terdengar, ngapain itu lari-lari itu? Ada apa itu? Kok lari-lari? Kita akan tahu dari sisi suaranya, suara langkahnya dia lebih cepat, kedengarannya lebih cepat. Jadi ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba mendengar ada orang yang tergopoh-gopoh, terdengar suara orang yang buru-buru datang untuk sholat. Ketika Nabi sudah selesai, kemudian Nabi bertanya, ada apa tadi itu? Intinya, fama sya'nukum, ada apa tadi itu? Kok buru-buru, terlihat tergopoh-gopoh untuk ke masjid atau untuk melaksanakan sholat. Kemudian mereka menjawab, kami buru-buru wahai Rasulullah untuk ngejar sholat karena terlambat datang, Nabi sudah sholat, mereka lari-lari untuk biar bisa mengejar sholat jamaah. Mereka menjawab seperti itu, kami buru-buru untuk bisa mengejar sholat karena ketinggalan. Lari-lari mereka untuk bisa mengejar sholat. Kemudian Nabi bersabda, fala taf'alu, jangan kalian lakukan seperti itu. Janganlah kalian melakukan seperti itu. Jika kalian datang untuk sholat, kamu harus tenang. Fa'alaikum bis-sakinah, jalannya yang tenang. Jangan buru-buru, tenang saja. Apa yang kalian dapat dari sholat bersama imam, adraktum, misalnya kamu dapat 1 rakaat, ya sholatlah 1 rakaat itu. Kalau kamu dapat 2 rakaat, ya sholatlah dengan 2 rakaat itu. Nggak usah buru-buru sampai ngos-ngosen nafasnya, sholat pun nggak khusyuk, baca pun nggak karena masih menggeh-menggeh karena dia lari-lari untuk sholat, jadinya kan nggak khusyuk. Nabi mengatakan jangan lakukan itu. Kamu datanglah dengan berjalan yang tenang, nggak usah buru-buru. Mana yang kamu dapatkan, fama adraktum ma'al imam, kamu dapat 1 rakaat, dapat 2 rakaat, ya lakukan bersama imam 1 rakaat, 2 rakaat itu. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau kamu misalnya yang nggak dapat rakaat yang kamu nggak dapat bersama sholat bersama imam, nanti sempurnakan setelah salam. Kalau misalnya dapat 2 rakaat kurang 2 rakaat, sempurnakan yang 2 rakaat setelah salamnya imam. Jika kamu dapat 3 rakaat kurang 1 rakaat, ya yang 1 rakaat sempurnakan setelah salamnya imam. Jika kamu memang cuman dapat 1 rakaat, ya sisanya yang 3 rakaat, kalau sholat 4 rakaat ini yang kita contohkan, maka ya sempurnakan yang 3 rakaat. Kalau kamu datang udah imamnya sudah duduk tasyahud akhir, ya sudah, kamu berarti nggak dapat 1 rakaat pun, kamu nanti sempurnakan setelah salamnya imam. Gitu saja, nggak usah repot-repot, nggak usah kemudian lari-lari untuk kemudian bisa mengejar imam. Kalau kamu pengen dapat keseluruhan, ya seperti tadi, melakukan tahjir, yaitu berangkat awal ke masjid, berangkat awal untuk melaksanakan sholat jamaah biar bisa mendapatkan keseluruhan dari sholat jamaah dari awal hingga akhir, bisa menemui takbiratul ihramnya imam, melakukan tahjir, yaitu berangkat awal ke masjid. Tapi kalau karena sesuatu hal misalnya kamu bangunnya terlambat, atau sesuatu hal karena kesibukan tertentu, udah nggak usah lari-lari untuk bisa mendapatkan
sholat jamaah. Sedapatnya saja. Itu adab ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa ketika kita berangkat ke masjid nggak usah buru-buru, nggak usah lari-lari, tapi berjalanlah dengan penuh ketenangan, bisakinah, dengan penuh ketenangan, tidak terlihat terburu-buru dalam berjalan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Qatadah, sama dengan hadis yang tadi. An Abi Qatadah, saking Abi Qatadah. Qala dawuh sapa Abu Qatadah, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza uqimat tatkalane den iqamai apa as-shalatu salat. Diqamai tegese den jumenengaken dibacakan iqamah. Fala taqumu mongko aja jumeneng sapa sira kabeh hatta tarawni, sehingga ningali sapa sira kabeh ing ingsun. Wa alaikum lan ing atase sira kabeh, lan iku ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi tenang ing dalam gerakan, wal waqaru lan wibawa. Nanti kita jelaskan seperti apa. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatus shalah," ketika diiqamai, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, iqamah. Ada azan, ada iqamah, itu yang disunahkan. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka kalian jangan berdiri dulu sampai melihat aku, itu hatta tarawni, sampai kamu melihat aku, maksudnya sampai kalian melihat aku keluar dari rumah menuju kalian. Artinya Nabi, sampai Nabi, kalian melihat Nabi itu sudah datang, sudah datang untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, karena beliau adalah imamnya. Kalau beliau belum terlihat keluar dari rumah, nggak usah berdiri dulu, sampai berdiri, maksudnya berdiri menuju shaf, sampai kalian melihat Nabi. Wa alaikumus sakinatu wal waqar. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama tentang kapan jamaah itu menempati shaf dan kapan memulai sholatnya. Jumhurul ulama, Imam Syafi'i dan juga jumhurul ulama, mayoritas para ulama itu mengatakan bahwasanya jamaah itu menempati shaf, berdiri dan menempati shaf ketika muadzin itu menyelesaikan iqamahnya. Ketika sudah membaca al-fadhul iqamah secara lengkap, la ilaha illallah, udah lengkap, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, selesai, baru berdiri, kemudian menata shaf, dan kemudian imam memulai takbiratul ihram. Itu mayoritas ulama seperti itu, dan itu yang biasa kita praktekkan. Jadi kalau muadzin telah selesai mengumandangkan iqamah, selesai seluruhnya lengkap, bacaan iqamah lengkap dibaca, baru kemudian kita menempati shaf dan sholat dimulai. Tapi ada pendapat yang lain, seperti menurut Imam Malik radhiyallahu anhu, jadi berdiri menuju shaf itu dilakukan sejak awal iqamah.
Sejak muadzin sudah mengatakan Allahu Akbar, sudah langsung jamaah menempati posisi di shaf masing-masing. Tapi dalam kitab Muwatta Imam Malik disebutkan itu sesuai dengan kemampuan orang, sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Karena setiap orang kondisinya beda-beda. Ada yang dia bisa cepat, ada yang tidak. Ini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, jamaah menempati shaf itu kalau muadzin sudah sampai pada hayya 'alal falah. Kalau sudah hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, gimana itu? Ketika hayya 'alal falah dalam iqamah, maka di sini jamaah menempati shafnya. Kalau sudah qad qamatis shalah, imam mulai sholatnya, memulai takbiratul ihram. Ini enggak kita praktekkan kalau yang ini. Jadi ketika hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketika hayya 'alal falah, jamaah menata shaf, menempati shaf. Ketika qad qamatis shalah, imam Allahu Akbar. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi belum selesai iqamahnya, imam sudah takbiratul ihram ketika sampai pada ucapan dari muadzin qad qamatis shalah, hayya 'alal falah, nata shaf, qad qamatis shalah, imam takbiratul ihram. Itu dalam mazhab Hanafi, menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, itu pada waktu jamaah menempati shaf, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas shalah sudah berada di shaf jamaah. Itu kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau di hadis ini yang diikuti oleh jumhur para ulama, yaitu setelah rampung semua bacaan iqamah, semuanya selesai, baru kemudian semua menuju ke shaf dan sholat dimulai dengan takbiratul ihram dari imam. Karena zahir hadisnya kan begitu, idza uqimat as-shalah, artinya ketika lafadz iqamah itu sudah dikumandangkan, berarti sudah selesai. Fala taqumu, kalian jangan berdiri dulu sampai kalian melihat aku keluar dari rumah untuk sholat. Nah, kalau sudah lihat Nabi datang, baru kemudian semuanya berdiri di shaf untuk kemudian melaksanakan sholat jamaah. Itu berdasarkan zahir hadis ini yang kemudian dipegangi oleh mayoritas para ulama, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wa'alaikumus sakinatu wal waqar. Sakinah itu artinya pelan dalam gerakan, tidak lari-lari, tidak cepat-cepat, tetapi jalannya kalau menuju ke masjid seperti yang tadi kita katakan, yaitu dengan tenang. Tenang itu berjalan yang biasa, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, karena ini dia mau sholat di sini. Kemudian wal waqar artinya penuh dengan kewibawaan. Kalau berangkat sholat penuh dengan kewibawaan, suaranya jangan mengeluarkan suara yang seperti tergopoh-gopoh, buk dan sebagainya, tetapi suaranya lirih, nggak usah, bahkan kalau bisa nggak usah bersuara kalau dia datang. Karena setiap orang itu kan kalau jalan ada yang bersuara, ada yang nggak bersuara, dan bisa terlihat, oh ini yang datang ini. Makanya orang buta itu bisa tahu, oh ini yang datang ini si Ramadan, yang datang ini Iqbal. Dia tahu
dari langkah kakinya, suara langkah kakinya. Karena beda-beda setiap orang langkah kakinya. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal waqar itu seperti itu. Jadi dia harus penuh menjaga kewibawaannya ketika datang ke sholat, ke masjid, musalla. Kemudian suaranya jangan keras-keras, kemudian tidak tengak-tengok. Itu namanya waqar, tidak tolah-toleh. Langsung menuju ke masjid. Alhamdulillah waktu sudah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.